tapi hanya sebatas memantapkan akidah imannya. Sehingga ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah yang kita sebut dengan Fatratul Madaniyah, disitulah baru muncul ahkam taklifiyah, sholat kewajiban, puasa dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu dan di saat ketika imannya sudah matang, sudah paham apa makna hakikat hidup di dunia, apa tujuan Allah ciptakan kita di dunia, insya Allah tak disuruh pun dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia sudah butuh Allah, bukan lagi Allah yang butuh dia. Rasa dalam hatinya bukan Allah yang membutuhkannya, tapi kita yang membutuhkan Allah. Maka kita sholat bukan berarti kemudian dengan sebab karena sholat Allah lebih mulia, atau bisa jadi sebab karena kita tidak sholat Allah menjadi hina. Tidak, karena itu bukan untuk Allah, tapi ibadah yang kita lakukan untuk kembalinya kepada kita. Justru bukan hanya yang wajib, lama-kelamaan yang sunnah akan dikerjakan. Nah ini terus kita pahamkan. Maka kita dalam berdakwah pun juga harus demikian. Jadi kalau ada kawan-kawan yang baru kepengen ikut hijrah, dalam bahasa orang sekarang kan hijrah, kepengen hijrah yang tadinya tidak sholat, kepengen sholat, sudah tak masalah. Biar dia umpama ketika bacaannya belum tepat, ayo sambil kita bimbing, ayo sambil kita ajari untuk menempatkan bacaan terutama Al-Fatihah. Yang penting dia ikut. Nanti lama-lama dia akan bisa sambil kita bimbing. Jangan pula cuma hanya ikut-ikut kemudian melakukan, tapi tidak ditambah dengan wawasan, tidak ditambah dengan ilmu. Ini juga keliru nantinya. Kita kepengen di samping kegiatan yang kita lakukan, tambahkan wawasannya, mantapkan keilmuannya, perdalam kaji. Maka di situ perlunya ada majlis-majlis ta'lim. Di samping kegiatan kita, jangan semangatnya oke, tapi ilmunya nol. Nah ini yang berbahaya. Ini juga lepas kendali nantinya. Semangatnya oke, luar biasa, tapi ilmu tidak punya. Akhirnya ngajak orang sholat, ayo sholat. Dianya sendiri yang buat gaduh ketika orang sholat. Lamanya bisa jadi ketika sholat, sebab lantaran ilmu tidak punya, mengejar sholat biar tak ketinggalan, buka. Sementara dalam hadis apa kata Rasul, kalau kita tertinggal, terlambat, jangan berlari, pelan-pelan, kudu. Untuk apa? Biar kita dapat kekhusyuan dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ini kan semuanya ada ilmunya. Kalau kita terlambat, masbuk umpamanya, jangan dikasahi imamnya. Nah ini kan banyak. Imam sudah 1 rakaat, dianya baru datang. Apa yang ia lakukan? Allahu Akbar. Sholat baca Fatihah sendiri, kemudian rukuk sendiri, i'tidal sendiri, sujud, duduk, sujud. Selesai bangkit. Hingga yang kedua ikut dengan gerakan imam salam, dia pun juga sah. Ini kan keliru namanya. Semangat ibadah oke lah, tapi ilmunya tidak ada. Maka saya katakan tadi, ingin kita semangat iya, tapi harus diiringi dengan ilmu. Ini harus belajar. Kaji kita tentang fikih, kaji kita tentang hadis, belajar kita tentang hukum-hukum agama, sehingga kita tahu bagaimana cara ibadah yang tepat dan yang benar. Kata Rasul, inama ju'ilal imam liyutam. Imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti. Fa'idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu. Kalau imam rukuk kita rukuk, kalau imam sujud kita sujud. Artinya ikut dengan gerakan imam. Kalau sekiranya terlambat, kalau sekiranya kita ada yang tertinggal, maka ketika imam salam, sempurnakan berapa kekurangan kita. Dan di situ kita tempatnya menyempurnakan. Jangan mengasahi imam. Itu tadinya kan mengasahi imam. Biar supaya nanti salam sama imam bersama-sama. Biar saat ketika imam salam kita juga salam, padahal kitanya masuk. Dan ini Masya Allah kadang kita temukan di masjid-masjid besar yang pelakunya kasihan, bukan orang anak kecil, bukan remaja saja, tapi juga orang yang sudah bukan dewasa lagi, sudah tua. Kita kasihan, kenapa kok itu bisa sampai terjadi? Karena ilmu tadi. Ini harus kita bekal. Jadi iringi keselamatan kita dengan ilmu. Jadi belajar harus kaji. Kalau tidak paham kita tanyakan. Baik, ini yang pertama, al-Islam dinut taisir. Islam itu agama mudah. Tapi kalau Kiai bilang, kalau
bilang Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Artinya semaunya kita. Islam memang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan, karena ada ketetapan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kepada kita syaratul qabul, syarat diterimanya dan bernilainya suatu ibadah itu tidak luput dari dua hal. Wa ma huma, apa yang dua hal itu? Pertama ikhlas, kedua ittiba. Nah dia ikhlas, iya. Yang kedua mengikut dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan semaunya kita. Semaunya kita biar lebih efektif, lebih efisien, daripada kita buang-buang waktu untuk hanya sekadar sholat, berdiri, rukuk, iktidal, sujud dan lain sebagainya. Terbuang waktu. The time is money. Waktu adalah uang. Waktu sangat berharga. Daripada kita buang-buang, kita akan merugi karenanya. Maka kita sekaliguskan saja sholat 5 waktu ini dalam satu waktu, selesai. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tuntas satu waktu. Ini kan kemauan kita. Padahal hukumnya sudah ditetapkan. Aqimus shalah liduluki syams. Berarti ini zuhur dengan asar. Ila ghasaqil lail, berarti maghrib dengan isya. Wa Qur'an al-fajr, berarti sholat subuh. 5 waktu yang Allah wajibkan ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sudah ditetapkan waktunya. Walau sudah ditetapkan waktunya, ada rukhsah yang Allah berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika melakukan perjalanan, rukhsah ketika hujan lebat yang memang dalam kondisi dibenarkan dan diperbolehkan kita untuk menggabungkan sholat, atau dengan sebab karena yang lainnya. Itu yang kita kemudian kenal dengan istilah jamak. Jamak takdim, jamak takhir. Ada rukhsah dengan mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Itu ada ketetapannya. Maka ketika kita dalam perjalanan tempilahan ke Pekanbaru, jangan kita tidak sholat. Lalu bagaimana? Kan susah. Kan ada rukhsah, keringanan yang Allah berikan, kemudahan yang Allah peruntukkan bagi kita. Apa? Ima dengan kita mengqasar saja boleh, ima dengan kita menjamak saja boleh, ima dengan kita mengqasar dan menjamak pun boleh, ima dengan kita mentamamkan sebagaimana layaknya kita sebagai seorang muqim. Tiba waktu zuhur sholat 4 rakaat, tiba waktu asar sholat 4, seperti halnya kita tidak dalam bepergian. Keempatnya ini boleh mana saja yang kita pilih, yang tidak boleh yang kelima, kada sengaja. Nah ini jangan sampai. Loh kok nggak sholat? Katanya hijrah. Kita kan nggak tahu bagaimana perjalanan, bagaimana sholat dan ibadah di dalam perjalanan. Ini juga kita perlu kaji. Begitu juga dengan kita bersuci dan lain sebagainya. Baik, tapi jangan sampai kesannya Islam itu agama yang sulit. Kesan, tanamkan kesan Islam itu agama yang mudah. Baik, yang kedua, at-tadakhul jaizun fil masjid lirijali wan nisa. Hadis menjelaskan bahwa dalam hal kita melaksanakan ibadah, yakni ibadah sunnah, jaizun fil masjid, dibenarkan dan diperbolehkan di dalam masjid, baik bagi kita laki-laki maupun juga dengan kita perempuan. Boleh. Yang walaupun kata Rasul dalam hadis afdhalus shalah fil bait, seafdal salat itu di rumah. Tapi hadis ini jangan dipotong. Jangan berhenti di situ saja. Ada lanjutannya. Illal maktuban, kecuali kata Rasul salat yang wajib. Maka bagi kita laki-laki tetap salat yang afdal itu untuk kita laksanakan tempatnya adalah masjid. Lalu kemudian kenapa kok di rumah juga dianjurkan? Nah itu kata ulama ada hikmah di balik anjuran itu. Apa dia? Pertama, biar rumah kita ada keberkahan di dalamnya. Kenapa kok ada keberkahan? Berkah itu kebaikan yang berlimpah. Kenapa kok bisa dapat keberkahan dan kebaikan? Karena rumah kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita sholat baca Al-Quran. Kita sholat baca Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Quran. Kita sholat sesudah Fatihah baca surat juga dalam surat juga adalah bagian daripada Al-Quran. Rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, insya Allah aman daripada syaitan.
syaitan. Maka kata Rasulullah, taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu senyap, sepi, dan kesannya seram. Kenapa? Bahan itu. Jadi rumah amun kada dibacakan Al-Quran, amun kada dibacakan zikir, banyak hantunya. Amun kada dia pernah lihat dia. Nah, ini ada yang pernah lihat itu. Ini ada kasat, ada indra yang keenam nampak. Hah? Sobat pernah mau lihat? Nah. Ya sudah. Al-bait tuqra fihi al-Quran. Rumah yang dibacakan. Awas, kalimatnya tuqra fihi al-Quran, yang dibacakan, bukan yang ditempelkan. Kita cuma ditempelkan ayat kursi di depan pintu kamar kita. Ketika dilihat, oh di pintu, di lawang rumahnya atau di pintu rumahnya ada ayat kursi, di kamarnya ayat kursi, di mana-mana ada ayat-ayat kursi, bukan ditempelkan, dibacakan. Maka kalau bisa kita yang membaca, maka bagus kalau sekiranya ada ingin pindah rumah baru, dihatamkan Al-Quran dulu. Jangankan khatam Al-Quran, bacakan surah Al-Baqarah saja, itu syaitan lari. Al-baitu qrafi suratul Baqarah. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, fa inna syaitan yaqrubu min, syaitan lari, takut. Bacakan surah Al-Baqarah, apalagi satu Al-Quran. Satu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, bukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ini yang lebih tepat. Bukan dengan kita maaf sekali lagi, kalau nanti kita siapa tahu kita punya rumah baru kemudian ingin selamatan atau menempati kediaman kita yang baru, bukan dengan kita hiburan yang kita lakukan, itu tidak dosa kurang namanya. Kita sayangkan kadang rumah besar untuk sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita menempati, awal kali kita akan menempatinya, yang kita adakan adalah pesta. Gak tanggung-tanggung mengundang artis ibu kota. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ini bukan membawa keberkahan. Rasulullah pada masa sahabat, saya ulangi, sahabat pada masa Rasul pernah mendapat undangan. Rasulullah diundang oleh sahabat untuk apa? Untuk datang ke rumah, sebab rumah yang akan ditempati. Jadi rumah hanya menghanyari rumah, kata kita. Oleh Rasulullah, oke, kata Rasul datang. Setelah datang lalu diminta untuk berdoa. Bahkan tidak cukup hanya berdoa, Rasul pun diminta untuk sholat di dalam rumahnya. Kata si sahib bagi Rasul, kami berharap engkau bisa sholat di dalam ini. Kata Rasul, di mana kamu mau? Nah, Rasul tanya, di mana yang kau inginkan untuk aku sholat di atas? Lalu kemudian ini sahabat menunjukkan suatu tempat, lalu kemudian tempat itu, disitulah Rasul membentangkan, disitulah Rasul melaksanakan sholat. Maksud sholat ini apa? Sholat sunnah. Nah, setelah itu tempat, dalam riwayat itu disebutkan, itu tempat oleh ini sahabat dijadikan sebagai tempat ibadahnya. Tabarruk bi adzarin Nabi, mengambil berkah dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Rasul tidak hidup, kita tidak hidup di masa Rasul. Kepada siapa kita berharap? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi tidak cukup hanya doa yang kita mohonkan, minta kapan perlu tolong sholat. Bentangkan sejadah yang kita inginkan di mana oleh ulama ini untuk kita bisa sholat. Minta sholat, kalaupun tidak sholat duha, minta sholat mutlak saja. Sholat sunat mutlak, minta 2 rakaat sholat sunat. Nanti di tempat itu kita jadikan kita juga untuk bisa sholat sunnah. Jadi rumah, kata ulama, sebagian kalau bisa ada tempat khusus memang untuk ibadah. Jadi kita perhatikan ada beberapa rumah yang memang ketika dibangun dan didesain sedemikian rupa, ada tempat khusus mereka ataupun sahibul baitnya untuk melakukan ibadah. Nah, itu bagus. Kita kondisikan mana tempat yang sekiranya ini tempat tidak diotak-atik, tidak dibuat main-main anak-anak kita sterilkan. Untuk apa? Khusus untuk kita beribadah. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu atau mungkin sebagian rumah kita pernah temukan satu kamar yang kamar itu memang khusus untuk ibadah. Jadi
ketika mereka sholat sunnah, yaitu di kamar tempat, di tempat itu yang memang dikhususkan. Maklum kadang-kadang kalau tidak dikhususkan tempat itu, kadang dengan anak-anak dari luar bermain, yang kemudian batisnya ada sandal, bisa jadi ada najis, kemudian tanpa kita sadar masuk ke rumah, otomatis di situ pula kita akan melaksanakan ibadah. Jadi kehati-hatian itu penting. Baik. Yang ketiga kata ulama, izalatul munkar bil yad lima yatamakan min dzalik. Kewajiban ataupun hal yang dianjurkan kepada kita untuk menghilangkan atau memberantas satu kemungkaran, sekalipun dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan bagi yang mampu. Jadi ketika Rasul melihat ada benang, ada tali, salu kata Rasul, singkirkan. Ini izalatul munkar. Ketika hal yang tidak benar, ketika suatu perkara yang tidak benar, Rasul segera untuk mengingatkan. Rasul segera untuk menghilangkannya. Kata Rasul, lepaskan. Nah begitu juga dengan kita di tengah masyarakat kita, ketika kita melihat ada suatu kemungkaran, andai kita mampu dan bisa untuk merubahnya dengan kekuatan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita bisa untuk lakukan. Tapi ingat, jangan sampai melakukan, berupaya untuk mencegah kemungkaran, tapi dengan cara melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan. Ini mungkar. Umpamanya kita lihat ada orang minum minuman keras, mabok nih. Seketika kita ingatkan, oh mabok ini haram begini. Kita lihat, andai sekiranya itu kita lakukan, kira-kira dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar apa tidak? Kalau sekiranya dampak buruk yang lebih besar yang akan ia lakukan, lebih baik tahan dulu. Kapan semestinya kita untuk mengingatkan yang bersangkutan? Sebab di waktu dia mabuk, mungkin kalau kita ingatkan, dia akan emosi sehingga bukan hanya dia mabuk untuk dirinya, tapi juga akan membunuh orang lain. Nah, ini dua. Begitu juga dengan izalatul munkar. Kalau memang kita bisa dan mampu untuk melakukannya, silakan. Tapi jangan sampai menghilangkan atau jangan sampai untuk mencegah kemungkaran atau memberantas kemaksiatan dengan cara menimbulkan kemaksiatan baru yang lebih besar. Maka dalam hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan ini kata ulama kewajiban bersama, baik kepada umaranya. Kalau umara yang bertindak, saya yakin tidak ada kekerasan, semuanya tunduk. Tapi kalau kita umpamanya, mungkin akan terjadi kekerasan, bahkan perkelahian, bahkan bisa berdampak kepada pembunuh. Nah, maka ini kepada umara kita anjurkan. Tapi kita dengan nasihatnya, kemudian dengan kita yang awam, dengan mendoakan dan sebagainya. Intinya tetap ada kepedulian. Kalaupun kita tahu, sampaikan kepada yang berkompeten dalam hal ini untuk merubah dan mencegah. Ada ikhtiar, ada usaha. Yang tidak boleh kalau tidak ada sama sekali kepedulian, itu yang tidak boleh. Kawan kita salah, tegurnya. Tentu menegurnya dengan cara yang baik. Jangan di tempat banyak orang, umpamanya di depan kawan-kawan yang lain, kamu salah begini. Itu namanya menghinakan dia. Akhirnya dia pun tidak nyaman, ujung-ujungnya bisa kada bertakuran. Bahkan bisa jadi perkelahian. Akhirnya apa? Kadang lagi muncul. Dan itu ternyata banyak kalau kita lihat dan kita temukan. Saat ketika kita tanya kenapa kok ini, oh ternyata ada masalah dengan beberapa kawan-kawannya dan lain sebagainya. Nah ini satu hal yang kita perlu untuk perbaiki. Jadi jangan sampai ketika kita mengingatkan justru membatalkan kemudaratan yang lain. Kemudian yang keempat, yang yukrahu ayya'tamidal musalli fi athna'i sholatihi 'ala syai'. Dari ini hadis mengisyaratkan bahwa bagi seorang yang sedang melaksanakan sholat, minimal kata ulama makruh hukumnya dengan kita bersandar kepada sesuatu. Nah ini kalau bisa hati-hati yang suka duduk tepat di depan imam. Ya kadang-kadang memang kita cari tempat yang strategis, yang nyaman.
Pas dengan shop dihafal, alhamdulillah. Nyaman sudah. Bersandar kita. Ketika sholat Allahu Akbar pun santai bersandar. Itu makruh walaupun khawatir kalau bisa batal. Jadi yang selama ini memang sudah terjadi sudah hentikan. Jadi kalau di dalam sholat kata ulama makruh dengan kita ayyatamida ala syai'i, bersandar kepada sesuatu sudah. Namanya qiyam itu berdiri tegak, jangan bersandar. Yang walaupun tidak membatalkan makruh hukumnya, tapi kalau sampai hilang nama qiyam sebab karena bersandar terlalu nyaman tadi, sehingga tidak qiyam lagi, ini berbaring namanya. Itu bisa membatalkan hukum sholat karena kewajiban kita qiyam. Qiyam itu berarti dia harus berdiri tegak. Qaiman mustaqiman, berarti qiyam qaiman, mu'tadilan, harus berdiri tegak. Tidak boleh menunduk begini, tidak boleh. Barabah pun ke belakang tidak boleh. Ini pas kebetulan tihangnya tepat sasaran, pas di belakang kita. Cuma kalau sudah pas begini repot untuk sujud, untuk rukuknya. Ini pula kesalahannya. Akhirnya rukuk kita tidak sempurna. Ya sudah, kalau sekiranya ini hindari. Kadang kalau sudah di hadapan pihak, kadang mau lagi berubah, kadang mau lagi berpindah. Hatta sekalipun kosong di depannya orang lain bisa maju. Padahal kalau dalam kaidah usul yang kita pernah sampaikan, al-ithar fil ibadah mamnu. Al-ithar fil ghairi ibadah mamnu, mendahulukan orang di luar dalam masalah ibadah itu dianjurkan. Tapi kalau mendahulukan orang dalam hal ibadah itu tidak dibenarkan. Di sholat ibadah jangan mendahulukan orang maju. Kita yang mestinya harus maju. Kenapa? Karena kita ini mestinya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan merasa sudah nggak apa-apa lah, cukup saya di belakang, saya sudah banyak pahala. Ayo silakan maju ke depan. Yang kurang banyak pahala, yang baru hijrah maju ke depan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin terbesit kita merasa lebih baik. Mestinya kita harus berlomba-lomba. Apa dalam hadis? Lau ya'lamuna ma fil nida wa safil awwal, kata Rasul, andai dia tahu apa yang ada pada azan dan juga shaf yang pertama, la atau dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan, walau sekiranya sekalipun mengharuskan mereka dengan apa? Ya merangkak. Ya ada dalam riwayat walaupun harus dengan apa? Berundi, bukan berundi, berundi. Undi itu apa dalam bahasa Arabnya? Qur'ah. Ya, Qur'ah. Karena anggaplah satu tempat, satu shaf yang pertama ini cuma hanya bisa menampung 10 orang.